Ini saja terlihat bahwa ada kesalahan dalam prinsip atau kesalahan dalam esensi penyelenggaraan pemilu. Ini yang mesti disalami juga oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak cukup Mahkamah Konstitusi mengenal sana kurang sekian juta, di sini tambah sekian juta, jadi oh begini jumlah-jumlah dapat oh mesti begini. Tidak cukup. Ada jangan salah, ini bukan pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan wali kota yang diikuti oleh 60.000 orang, bukan. Ini pemilihan presiden. Yang di tempat ini juga saya bilang bahwa presiden itu, dan saya kira nanti Mbak Wi koreksi saya begitu ya, presiden adalah simbol negara. Ketika dalam pergaulan nasional orang melihat bangsa Indonesia itu presiden itu. Apa yang dikatakan oleh presiden itulah maunya bangsa Indonesia. Jadi ini luar biasa besar. Karena itu jangan berhenti di angka-angka, cek juga prosedur. Kalau kita orang LIPI itu tahu ya, di akhir-akhir masa jabatan Pak Harto dulu kan, Pak Harto pernah menugaskan LIPI kalau tidak salah tentang bagaimana pemilu gitu ya. Anda bayangkan. Dan dari situ kemudian kan setelah reformasi kita tahu KPU itu dulu kan namanya lembaga penyelenggara pemilu LPU atau bagian part of pemerintah gitu ya. Sekarang kita bikin independen. Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kita bikin independen. Mengapa kita bikin independen? Karena kita ingin pemilu sebagai sesuatu wujud dari keadaban orang beradab itu dilaksanakan dengan baik. Itulah lembaga barang satu ini. Makanya lucu kalau kita di awal bercita-cita seindah itu lalu sekarang digerhoti oleh manusia. Ada berapa orang itu kan? Bagi saya para komisioner yang berapa orang, 7 atau 9 orang itu. Bagi saya itu nggak masih diakal. Pak Margarito, kita lihat dulu menyimak bagaimana jalannya sidang yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 6. Pembukaan kotak suara. Kebijakan termohon terkait pembukaan kotak suara untuk persiapan penyusunan dan penyampaian alat bukti dalam sidang pemeriksaan perkara di mahkamah dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan yuridis. Dalam perspektif teori hukum pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama secara patut di muka hukum untuk menanggung beban pembuktian. Secara teknis, teori tersebut telah diformulasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam penyelesaian perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketentuan pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan, termohon menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon. Memperhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, termohon menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyesuaikan objek sengketa yang diajukan oleh pemohon dengan mengambil dokumen yang berada di dalam kotak suara, antara lain DPT, DPK, daftar hadir model C7, T khusus, model C PPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan pemohon. Mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dilengkapi berita acara. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 7. Pencetakan surat suara. Ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya, ketentuan pasal 108 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten kota sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk melayani penggunaan hak pilih warga negara dan menjamin ketersediaan logistik pemilu di TPS, termohon menempuh kebijakan menetapkan jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap di setiap TPS. Dengan demikian, penyediaan surat suara per TPS secara matematis tidak tepat apabila dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap per provinsi sebagaimana dalil pemohon pada halaman 49. Hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per TPS, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 506 KPTS KPU tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data pemohon halaman 9 terkait jumlah suara cadangan. Tabel kami anggap dibacakan.
Berdasarkan data untuk Aceh misalnya, jumlah pemilih ada 3.330.719, surat suara cadangan berdasarkan SKKPU DPT 3.401.984, sementara versi pemohon 3.397.333. Begitu juga untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua Barat, dan luar negeri. Berdasarkan data tersebut sangat jelas, perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. 8. Independensi penyelenggara pemilu. Termohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang anggota KPU, Bapak Hadar Nafis Gumai dengan Timnas pasangan calon nomor 2, Bapak Trimedia Panjaitan, pada halaman 45 disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23, Saudara Hadar Nafis Gumai singgah ke rumah makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Hadar Nafis Gumai dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Pulpoyono. Setelah merespon sapaan Saudara Arif Pulpoyono, pesanan Saudara Hadar Nafis Gumai siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumai disapa oleh Saudara Trimedia Panjaitan. Setelah merespon sapaan, Saudara Hadar Nafis Gumai langsung menuju mobil dan pulang. Pertemuan kurang dari sekitar 1 menit. Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis Gumai dengan Saudara Trimedia Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Hadar Nafis Gumai mengetahui keberadaan Saudara Trimedia Panjaitan, tidak memiliki maksud dan tujuan menghampiri yang bersangkutan, apalagi membahas hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU. Majelis Hakim yang mulia, untuk bantahan per provinsi tidak kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis. Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa termohon, Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution Esa dan kawan-kawan. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau belum? Belum. Oke, baik. Tapi kalau saudara masih juga membutuhkan waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil perubahan terakhir, majelis masih memiliki kesempatan sampai hari Senin. Ya, secara tertulis. Ya. Baik. Selanjutnya kepada pihak terkait. Ya, silakan. Tidak usah langsung. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati para kolega saya, kuasa hukum pemohon, yang saya hormati kuasa hukum pihak termohon dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi kita, di mana proses pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah untuk menjamin mekanisme 5 tahunan ketatanegaraan kita dalam kerangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat tentunya. Tentu hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses pemilu kita. Elemen pertama yang saya kira untuk perlu sekali kemukakan dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya terlaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu kali ini.
Karena jaminan atas terlaksananya hak konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita lihat dan kita cermati bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user telah menerima DP 4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik, pemilu yang jurdil dan bermartabat. Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati, hal lain yang saya kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di samping pelaksananya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik, netral, independen, dan non-partisan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden. Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kali ini, bahwa lembaga... Tadi ada beberapa poin yang tengah disampaikan oleh tim advokasi dari Jokowi JK yang merupakan terkait dalam tanda petik untuk gugatan sengketa Pilpres kali ini. Kita akan terus mendengarkan bagaimana jalannya persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sesaat lagi tetap di Breaking News TV One.